Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini dengan lancar. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati dan yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati dan yang saya takdimi, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA.MAG. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati, Kaprodi Tadris Matematika Bu Eka Rahayu MPD. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik individu. Karakteristik individu mencakup berbagai aspek kepribadian, pola pikir, sikap, serta nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Definisi ini mencakup ciri-ciri internal dan eksternal yang membentuk cara individu berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Karakteristik individu ada 3. Yang pertama, karakteristik individu berdasarkan gaya belajar. Yang kedua, karakteristik individu berdasarkan keluarga. Yang ketiga, karakteristik individu berdasarkan lingkungan. Yang pertama, karakteristik individu berdasarkan gaya belajar. Menurut De Porter dan Hernacki, ciri-ciri karakteristik individu berdasarkan gaya belajar sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual atau belajar dengan melihat. Belajar dengan melihat, individu dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, peta, atau tulisan. Mereka cenderung berpikir dalam gambar dan lebih suka melihat hal-hal visual. Biasanya menyukai membaca buku, artikel, atau materi yang disertai dengan ilustrasi. Cenderung memperhatikan detail dan memiliki ingatan visual yang baik. Lebih mudah memahami informasi yang ditulis di papan tulis atau dipresentasikan secara visual. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori atau belajar dengan mendengar. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami informasi melalui pendengaran, seperti mendengarkan ceramah, diskusi, atau rekaman suara. Seringkali mengingat dengan baik apa yang mereka dengar dan mampu mengikuti instruksi lisan dengan cepat. Mereka menyukai belajar melalui diskusi, mendengarkan musik, atau mendengarkan materi pembelajaran. Cenderung berbicara dengan lantang kepada diri sendiri untuk memproses informasi. Lebih suka penjelasan verbal daripada membaca. Gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik atau belajar dengan melakukan. Gaya belajar ini mengandalkan pengalaman langsung seperti praktek dan gerakan fisik untuk mempelajari sesuatu. Mereka belajar dengan baik melalui aktivitas fisik, percobaan, atau simulasi. Cenderung sulit untuk duduk diam dalam waktu lama dan lebih suka belajar dengan bergerak atau melibatkan diri dalam aktivitas. Karakteristik individu yang kedua yaitu berdasarkan keluarga. Berdasarkan keluarga seperti hubungan orang tua dengan anak, nilai-nilai atau tradisi keluarga, juga jumlah dan urutan kelahiran, bisa juga
Dukungan dan pengawasan orang tua itu juga penting untuk membentuk karakteristik individu. Juga lingkungan emosional dalam keluarga, kondisi sosial ekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi karakteristik individu berdasarkan keluarga. Karakteristik individu yang ketiga yaitu berdasarkan lingkungan. Karakteristik individu berdasarkan lingkungan itu ada 4 faktor lingkungan. Lingkungan yang pertama yaitu lingkungan alam dan fisik. Yang kedua, lingkungan sosial. Yang ketiga, lingkungan agama. Yang keempat, lingkungan budaya. Untuk lingkungan alam dan fisik seperti kondisi geografis, akses ke sumber daya, dan lingkungan sosioekonomi. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu ada banyak seperti pergaulan dengan teman sebaya. Itu dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan karakter individu. Anak-anak dan remaja seringkali dipengaruhi oleh kelompok sosial mereka dalam hal sikap, nilai, dan perilaku. Juga pengaruh komunitas. Lingkungan tempat tinggal atau komunitas lokal dapat membentuk individu melalui interaksi sehari-hari. Misalnya, komunitas yang memiliki solidaritas tinggi cenderung menanamkan nilai kebersamaan. Sedangkan komunitas yang lebih individualis cenderung mendorong kemandirian. Juga ada pengaruh media sosial. Saat ini media sosial juga menjadi bagian dari lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku seseorang, baik melalui norma-norma yang diterapkan di dalamnya atau melalui tekanan sosial yang muncul. Yang ketiga, lingkungan agama. Lingkungan agama juga sangat penting karena hal itu disebabkan kepatuhan akan ketentuan agama bukan hanya dilatar belakangi oleh kebiasaan, peniruan, penyamaan diri, rasa senang dan bangga seperti pada lingkungan sosial dan budaya, tetapi juga karena adanya keharusan dan kewajiban. Lingkungan budaya merupakan lingkungan yang berkenaan dengan segala hasil kreasi manusia, baik yang konflik maupun abstrak berupa benda. Tingginya perkembangan manusia ditandai oleh kemajuan kebudayaan yang ia capai. Sebab perkembangan kebudayaan bisa menjadi tolak ukur utama dalam perkembangan manusia. Hal itu dapat berpengaruh juga kepada karakteristik individu berdasarkan lingkungan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya Ahmad Lutfi Qadiri mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.